Selamat beribadah di bulan Ramadan. Halo, kembali lagi bersama saya di Go24 Channel dalam program Face to Face. Nah, saya beruntung sekali karena saat ini saya bisa kehadiran seorang tamu yang sangat spesial. Sudah lama kita tidak berjumpa dan beliau ini salah satu perempuan yang cukup terkenal dan juga powerful. Beliau adalah Mbak Hetiva Syafurin. Apa kabar, Mbak? Baik. Ya, gimana senang sekali. Bang Salah? Iya, kita sudah selama COVID ini sudah hampir 2 tahun nggak ketemuan ya. Tapi kan kita selalu saling Nah, kepoin. saling kepoin ya gitu. Untung kita bisa video call, bisa Zoom, jadi kita bisa berbincang. Nah, kali ini luar biasa kita bisa berbincang-bincang secara langsung. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya pengen memperkenalkan dulu, mungkin sudah banyak yang kenal Mbak Hetiva, tapi saya perlu memperkenalkan lagi sedikit supaya semakin dikenal. Katanya kalau dikenal pasti di saya. Makasih. Nah, Mbak Hetiva adalah saat ini beliau adalah seorang politikus ya dari Partai Golkar, dan sekarang dipercaya Partai Golkar di DPR menjadi wakil pimpinan Komisi 8. Komisi 10. Ya. Lalu kemudian tidak tanggung-tanggung di Partai Golkar juga Mbak Hetiva mendapat kepercayaan menjadi wakil ketua umum bidang kesejahteraan sosial. Ini tugas yang tidak mudah, tugas yang sangat penting dan sangat strategis di Partai Golkar. Nah, sebelumnya Mbak Hetiva adalah seorang aktivis perempuan, seorang peneliti, dan juga seorang akademisi. Jadi profil Mbak Hetiva ini lengkap sekali. Ya, ini luar biasa, dan karena itu saya bilang beruntung sekali Go24 bisa berbincang-bincang dengan Mbak Hetiva dan bisa membagi informasi, sekaligus bisa menjadi inspirasi loh Mbak Hetiva untuk mudah-mudahan. Pertama untuk generasi muda Golkar, yang kedua untuk generasi milenial ya gitu ya, dan yang ketiga untuk masyarakat Indonesia umumnya. Dan untuk perempuan kali ya. Khusus untuk perempuan tentu saja. Nah, Mbak Hetiva, saya pengen tadi saya sudah perkenalkan sekian banyak prestasi gitu ya Mbak Hetiva. Boleh dong cerita mulai dari Mbak Hetiva kecil sampai hari ini menjadi orang seperti sekarang ini, sehingga itu mungkin bisa menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia umumnya. Wow. Saya sebetulnya berasal dari keluarga pegawai negeri. Oke. Ayah saya ya salah seorang pejabat di PU ya waktu itu. Oh. Nah, oleh sebab itu sangat berharap ya anaknya bisa melanjutkan kayaknya ya. Oh ya. Tetapi ketika saya selesai kuliah di ITB, saya kok tidak tertarik ya untuk menjadi pegawai negeri ya, tapi malah ingin bersama teman-teman membentuk satu organisasi yang kita sebut LSM kali ya, non-government organization, lebih tepatnya lagi namanya AK3, Pusat Analisis Sosial. Karena apa? Karena waktu itu kami tuh merasa ini informasi dan data-data yang terkait dengan realita masyarakat ini masih kurang gitu, yang bisa dipercaya ya, dan bisa dijadikan acuan untuk membuat kebijakan yang tepat. Karena waktu itu banyak sekali problem-problem masyarakat yang kami pelajari ya waktu di kuliah di jurusan planologi, itu kan soal tata kota dan wilayah, misalnya soal kesenjangan wilayah dan sebagainya. Ini membutuhkan suatu riset yang independen gitu. Oh, gitu. Nah, jadi ya udah gitu dulu awalnya. Sebelum cerita soal riset, saya pengen tahu waktu kecil Mbak Hetiva ini pernah ngalami kesulitan hidup nggak sih? Atau lempeng-lempeng aja hidupnya? Ya justru itu, lempeng-lempeng banget ya kayaknya dari mulai SD, SMP, SMA. Sebagai anak Betawi ya, waktu itu anak di ibu kota negara.
gitu sebetulnya tidak terlalu terpapar pada problem-problem di masyarakat gitu. Tetapi ketika kuliah waktu itu kebetulan di ITB ya, sebagai aktivis ya kita akhirnya banyak sekali berusaha lah untuk bisa mendekatkan diri kepada realita di masyarakat. Nah itu mungkin yang memotivasi saya ya untuk bisa menyelami lebih dalam. Tetapi ketika aktif di NGO atau LSM itu ada kekurangannya juga gitu. Jadi kita membuat riset-riset yang bagus, data-data yang akurat, yang terbarukan, tetapi belum tentu itu digunakan. Gitu. Jadi untuk apa ya gitu ya kalau kita sekarang banyak bikin research tetapi para policy maker tidak terlalu memanfaatkannya. Banyak riset-riset itu ya mungkin tertumpuk di atas meja ya. Nah, kemudian ketika situasi berubah ya, situasi politik, kita masuki era reformasi, akhirnya muncullah gitu satu motivasi juga ya, mengapa kita tidak sekaligus terjun saja menjadi policy makernya supaya apa-apa yang tadi kita rasakan sebagai problem itu kita bisa ikut turun langsung gitu ya, ikut mengatasinya ini gitu. Menarik sekali. Jadi dari akademisi ke akhirnya jadi politisi. Jadi politisi ya. Jadi ini menarik karena kan begini. Waktu kita menjadi peneliti kan kita selalu mengatakan bahwa kebijakan yang baik berbasis riset, harus berbasis on data, berbasis bukti. Gitu ya. Lalu kemudian ada frustrasi juga kalau riset itu tidak dimanfaatkan gitu. sebagai dasar pembuatan kebijakan. Lalu ini menjadi titik tolak Mbak Tifa masuk akhirnya ke politik. Ya salah satunya loh Bang. Salah satunya. Makanya saya tuh ketika di DPR gitu ya, saya sangat berupaya keras lah bagaimana agar data-data itu digunakan di dalam membuat kebijakan. Tapi waktu itu ada motivasi lain juga sih. Karena kan sebagai perempuan gitu ya, saya sangat ingin mewujudkan satu kesetaraan gender di dalam dunia politik. Tapi waktu itu kita lebih banyak advokasi juga kan, gitu misalnya bagaimana menerapkan gender budgeting, gitu. Terus juga di dalam proses-proses pengambilan kebijakan itu supaya lebih pro kepada kepentingan perempuan, gitu. Dan yang lebih penting lagi justru bagaimana meningkatkan jumlah perempuan yang bisa ikut mengambil keputusan secara langsung. Nah kalau kita cuma nyuruh-nyuruh perempuan lain, kita sendiri nggak memberi contoh, kayaknya kurang valid ya gitu. Akhirnya ya udah bagus juga kali kalau kita bisa menjadi kalau bukan role model, tapi paling nggak kita sendiri mengalami dan jadi bisa memberikan semangat motivasi dengan contoh. Itu nggak cuma nyuruh-nyuruh orang, tapi kita sendiri ngerasain susahnya di politik tuh kayak apa. Nah ini kan Mbak Tifa itu adalah salah satu dari sekian banyak perempuan Indonesia ini yang beruntung. Saya bilang beruntung karena nggak banyak loh ya perempuan Indonesia ini yang bisa sampai di level yang sangat strategis menurut saya saat ini gitu. Nah pertanyaan saya, apa sih tantangan yang berat yang dihadapi Mbak Tifa dalam proses perjalanan politik sehingga hari ini menjadi wakil ketua umum Partai Golkar. Ini Partai Golkar ini salah satu partai besar loh di Indonesia. Lalu kemudian jadi salah satu pimpinan di Komisi 10. Itu tantangan terberat dalam proses itu apa? Memang kalau kita perempuan ya terjun ke dunia politik itu kalau saya ibaratkan kayak orang berenang nyemplung ke laut. Kalau ekosistem laut itu bagi ikan-ikan kan biasa ya. Jadi kalau kaum pria atau laki-laki itu ibarat ikan gitu. Jadi udah biasa dia berenang-berenang dengan nyaman. Gitu. Tapi kok kita perempuan itu ibaratnya kayak diver gitu ya. Nyemplung ke laut, kita sebagai manusia kan pasti butuh alat bantu pernapasan, butuh gitu juga mental, keberanian untuk nyelamnya aja kan harus ada motivasi dan kepercayaan diri yang tinggi. Belum ya lagi sih? Kalau laki-laki itu seperti ikan hiu yang ganas gitu. Oh iya bisa jadi ya, kita manusia pun bisa dimangsa oleh ikan-ikan yang ganas ya, bisa jadi seperti itulah kalau diibaratkan ya. Iya, karena dunia politik orang bilang kan dunia yang ganas. Salah satu problem yang membuat kaum perempuan takut memulai antara lain seperti itu. Karena tingkat persaingan dan juga kadang-kadang persaingan itu tidak sehat. Jadi banyak perempuan yang bagus, dia berpikir-pikir ulang, walaupun dia sebenarnya mungkin
bisa menjalankan tugas katakanlah sebagai anggota DPR atau menjadi kepala daerah atau apa, tapi dia ketika memulainya itu yang sulit. Kalau sudah menjalankan tugasnya, saya yakin semua perempuan banyaklah perempuan yang mampu ya. menjalankan tugas-tugas sebagai politisi yang bagus. Tapi kan politisi yang bagus itu bukan cuma dia punya otak, punya hati ya, empati kepada masalah masyarakat, tapi juga harus punya nyali. Nah itu yang kadang-kadang kaum perempuan kekurangannya itu di situ. Ya Dan saya merasakan sendiri. Jadi masuk dunia politik itu selain punya kemampuan, punya ya kan? kemampuan dalam Ya kan? arti pengetahuan Punya, ataupun apa ya kompetensi. punya kompetensi, punya skill gitu. Tapi jangan lupa yang satu tadi itu ya, harus punya nyali ya. Harus punya nyali. Jadi saya tuh tadi kan punya cita-cita ya, pertama ya menerapkan bagaimana kebijakan yang berbasis data itu, karena saya sebagai peneliti kan 20 tahun tuh di angka 3. Saya pengen menerapkan itu. Terus saya juga pengen mendorong kesetaraan gender dalam politik. Tapi ada lagi niat yang lain juga gitu ya. Saya juga ya punya cita-cita, banyak cita-cita ya, misalnya mendorong supaya partisipasi masyarakat lebih bermakna di dalam proses pembuatan kebijakan gitu. Terus juga punya cita-cita ya, ingin misalnya tadi ya membangun Indonesia dengan cara seperti apa, atau misalnya mengurangi kesenjangan pembangunan dengan cara seperti apa. Jadi banyak sih yang bisa kita lakukan kalau kita tuh sudah terjun di politik. Karena memang disitulah kebijakan-kebijakan penting diputuskan, Bang. Oke. Gitu. Apa sih bedanya peran politisi perempuan dengan laki-laki? Katanya kan kalau perempuan masuk politik itu ya kira-kira wajah politik itu tidak terlalu maskulin. Iya. Jadi dia lebih lembut, lebih ini. Tapi apa sih sebetulnya kelebihannya? Kalau saya ya, Atau bedanya? sayangnya kita memang tidak punya satu mungkin riset yang mendalam ya, bagaimana kinerja dari politisi perempuan dan laki-laki. Tapi kalau saya sangat berharap ya leadership di Indonesia, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, itu didasarkan kepada kompetensi. Kalau soal tadi empati dan juga motivasi ya, saya kira semua orang yang terjun ke dunia politik tuh harus punya greget gitu. Dia harus punya ada sesuatu yang saya ingin sekali saya lakukan perubahan. Kalau enggak tuh susah ya kita terjun di dunia politik yang begitu penuh tantangan gitu. Nah, tetapi sebagai perempuan dan laki-laki, saya yakin pasti ada kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Sesama perempuan pun punya latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, kompetensi yang berbeda, dan kita bisa menyumbangkan banyak hal sih gitu ya. Orang yang misalnya terjun di dunia politik karena dia punya latar belakang budaya ataupun dia sebagai pekerja seni, dia juga bisa membantu perbaikan aspek-aspek budaya, dan yang punya latar belakang pengusaha mungkin juga bisa memperbaiki iklim ekonomi. Jadi sangat luas sih yang bisa kita lakukan. Iya. Ya. Jadi perempuan laki itu menurut saya sama-sama punya potensi. Tapi memang terus terang nih, kalau dari pemahaman saya gitu ya, dari pengalaman saya, kayaknya perempuan emang lebih rajin. Oh, lebih rajin? Iya, rajin ikut rapat gitu kalau saya lihat ya. Terus lebih rajin turun ke dapil. Nah, memang gitu. dari riset yang kami lakukan ya, waktu sebelumnya, waktu saya menjadi peneliti, dari riset kami itu pertama, Mbak Etiva itu jadi salah satu perempuan yang cukup berpengaruh di DPR. Itu ya, hasil riset loh ya. Mungkin berlebihan itu. Enggak, itu hasil riset kita. Yang kedua, kami pernah membuat rapot loh, anggota DPR. Oh iya ya, dulu kan Ya. Bang Salang, waduh, Ya kan? berarti suka. Kita pernah membuat rapot. Iya. Dan dari rapot kita itu memang yang nilai cukup tinggi memang ada beberapa perempuan. Tidak semua juga, tidak semua perempuan. Nah, pertanyaan saya, menurut Mbak Etiva, ini kan sekarang kan DPR kita mayoritas laki-laki. Perempuan nggak ada 30%. 20%. Ya kan? Sekitar 20%. Ya, sekitar 19-20% lah. Apa sih yang masih kurang yang ingin diperjuangkan oleh perempuan di parlemen? Dengan jumlah yang 20% tadi, kira-kira apa sih yang masih gregetan kalau jumlah perempuan lebih banyak? Mungkin ini yang kami akan hasilkan. Apa sih? Ya, seperti hari ini ya, kita sudah mensyahkan salah satu undang-undang yang dinanti-nantikan perempuan selama bertahun-tahun, yaitu undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual ya. Jadi itu salah satunya, tapi sebenarnya di dalam setiap kebijakan yang kita buat
gender consideration atau pertimbangan-pertimbangan yang berbasis kepada perbedaan jenis kelamin ataupun bahkan perbedaan sosial secara umum ya, itu seharusnya ada di kepala setiap anggota DPR sebetulnya. Kita juga inginnya bukan cuma anggota perempuan dong yang memperjuangkan kepentingan perempuan atau kepentingan kaum marginal, kelompok miskin, anak-anak, kaum difabel, iya kan? Gitu. Tetapi biasanya perempuan itu lebih sensitif. Tadi empatinya kepada kaum yang termarginalkan itu, termasuk dirinya sendiri tuh ya pastilah gitu kan, otomatis dong. Ada yang mengatakan begini, perempuan itu lebih sensitif. Lalu derajat empatinya itu tinggi. Yang ketiga, perempuan itu lebih detail, betul nggak sih? Saya kira ada betulnya sih. Ada betulnya, ya? Ada betulnya juga gitu. Saya sering merasakan gitu ya kalau jadi kita sebenarnya bisa saling melengkapi. Mungkin kita dilatih seperti itu juga kali ya dari atau diberikan satu sugesti. Akhirnya jadi kita terbiasa ya perempuan lebih cermat gitu atau lebih teliti, lebih rajin. Hanya sayangnya sebenarnya kita juga ingin ya kalau ada bukti-bukti itu, misalnya dari sisi absensi ataupun apa gitu ya, tapi kita tidak ada bukti-bukti nih sekarang nih. Harusnya bisa sih. Kalau memang terbukti gitu ya, perempuan politisi itu memiliki kekuatan tersendiri, pasti masyarakat juga jadi lebih percaya memberikan suaranya kepada perempuan. Kenapa sekarang perempuan cuma 20%? Berarti kan masyarakat belum sepenuhnya percaya kalau perempuan itu bisa menjalankan tugas sebagai politisi yang baik. Buktinya tingkat keterpilihan kami lebih rendah daripada laki-laki. Atau partai politik juga belum banyak memberi kepercayaan ke perempuan? Kalau partai politik memang secara umum gitu ya masih punya pandangan mungkin perempuan itu ya maksudnya bukan seorang politisi yang karena dunia politik itu penuh persaingan ya. Jadi kadang-kadang perempuan itu tidak siap berkontestasi lah, intinya gitu. Jadi banyak perempuan yang bagus menjadi kader partai, tapi ketika ditanya mau jadi caleg atau tidak, banyak juga yang tidak mau jadi caleg walaupun dia bagus. Oke, dari ekosistem politik itu sendiri sudah cukup ramah terhadap perempuan nggak? Kan politik kita sekarang masih mahal. Itu juga salah satu hal yang membuat perempuan agak sedikit khawatir ya kalau misalnya dia harus berkontestasi sementara dia tidak memiliki kekuatan finansial. Ya, jadi mereka menyensor diri gitu sebelum mereka terjun ke dalam khususnya election pemilu lah ya. Misalnya dia benar-benar mau jadi politisi yang siap untuk bertarung di dalam kontestasi politik. Tapi kalau sebagai kader partai banyak perempuan. Di ormas-ormasnya juga seperti sekarang saya memimpin Al-Hidayah. Waduh, ibu-ibu itu banyak yang heroik juga. Tapi kalau ditanya berapa banyak nih yang mau ikut pemilu. Nah, mulai kita bingung. Mulai mundur satu persatu ya. Iya, maksudnya tidak berniat sejauh itu. Ya, Mbak, kita beralih sedikit dari urusan perempuan. Saya ingin menyinggung sedikit soal pemilu 2024 ini, ya. Ini kan tinggal menghitung waktu aja. Iya, nih ya nggak terasa tinggal 2 tahun. Itu makin pendek. Nah, menariknya, menurut data itu 54% pemilih 2024 itu adalah generasi milenial dan Gen Z. Jadi politik kita ke depan itu sangat ditentukan oleh generasi ini. Betul sekali. Ya. Nah, apa yang Mbak Etiva bisa lihat dari fenomena ini? Iya, jadi kalau kita menyadari bahwa mereka lah yang sebenarnya nanti akan menjadi change maker ya, menjadi orang-orang yang akan menentukan nasib bangsa ini juga kan. Nah, jadi pertama sebagai politisi seharusnya kita tuh memberi ruang lebih besar kepada kaum muda ya untuk terlibat secara lebih bermakna. Bukan di dalam politik formalnya nanti ya, misalnya menjadi anggota DPR atau menjadi caleg untuk bisa berkontestasi di atau di pilkada dan sebagainya, tetapi juga ketika mereka berpartisipasi secara lebih luas ya, ikut misalnya memberikan masukan di dalam pembuatan satu kebijakan gitu ya, karena banyak kebijakan-kebijakan masa depan itu akan sangat tergantung kepada kaum muda. Mereka yang menguasai informasi tentang teknologi misalnya. Kalau
kaum yang udah senior seperti kami gitu ya, Ya. mungkin sekarang akan sangat sulit membuat satu policy, Menyesuaikan misalnya diri. soal pendidikan. Saya nggak memahami lagi nih bagaimana pendidikan ke depan yang sesuai dengan harapan masa depan dari Indonesia ke depan yang misalnya berbasis teknologi gitu ya. Betul, Nah, anak muda ini pasti lebih ngerti soal teknologi policy dalam konteks pendidikan maupun dalam konteks ekonomi dan lain-lain gitu. Ya, Jadi ya. otomatis sebenarnya mereka ini harus diberikan ruang untuk berpartisipasi yang seluas-luasnya. Ya, jadi Nah, ya kan sekarang kalau kita lihat ya berdasarkan data itu trennya ya di politik itu terutama di lembaga-lembaga formal seperti DPR, katakanlah DPR. Jadi DPR kita sekarang itu sudah didominasi sebetulnya oleh generasi muda. Katakanlah kalau kita di barat ini bukan lagi generasi Canjuters itu udah lewat lagi. Ini sekarang generasi boyband juga pun udah lewat. Ini sekarang sudah generasi yang sudah sangat bukan lagi generasi milenial, sudah generasi Z, gitu ya. udah ini ya. Sementara generasi tembang kenangan udah terpinggirkan, ya kan? Nah, mungkin pertanyaan saya bagaimana partai politik bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ini gitu. Karena kalau tidak, partai politik itu akan ditinggalin oleh generasi itu loh, Mbak. Gitu, gimana? generasi Z itu kan punya karakter yang memang spesial ya. Mereka Betul. sebenarnya tuh sangat kreatif, terus memiliki jaringan yang luas dan biasa berkolaborasi. Yang jelas sih pasti sangat memiliki literasi teknologi yang sangat tinggi. Dan mereka tentu juga punya tuntutan yang berbeda ya sama generasi baby boomers seperti saya ya. Betul. Gitu. Nah, jadi kita harus perhatikan itu juga. Ya. Nah, kemudian juga tentu saja kita berharap suatu saat ya terjadi regenerasi yang memang lebih cepat. Ya, betul. Nah, oleh sebab itu gitu kita harus memahami mengapa masih banyak generasi Z ini yang sebenarnya masih bukan anti politik ya, tapi mereka agak apatis juga kepada dunia politik dan juga takut gitu ya untuk nyemplung ke politik juga gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus ciptakan mungkin saluran-saluran ataupun satu media yang bisa memberikan mereka kesempatan untuk mengenal politik yang mungkin ternyata berbeda dari bayangan mereka yang membuat mereka khawatir gitu. Terus kedua, memang di politik itu kan banyak ketidakpastian. Ya. Nah, sementara anak-anak muda gitu ya kan pasti juga penuh perhitungan dong. Kalau misalnya mereka bekerja sebagai profesional, kemudian mereka punya karir yang bagus, mereka kalau misalnya aktif di politik, kira-kira opportunity cost yang harus mereka korbankan berapa besar? Terus kira-kira akankah ada merit system di dunia politik? Kalau misalnya sekarang saya ikut kontestasi dan kalah, kira-kira bagaimana nasib saya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu harus dipikirkan oleh partai politik. Betul. Supaya generasi muda tuh merasa lebih aman dan nyaman gitu ya untuk bisa berkarir di politik tanpa harus mengorbankan masa depan mereka gitu. Ya. Karena salah satunya tadi ya bagaimana membuat iklim politik juga pertama lebih terbuka, memberi mereka kepercayaan, terus tidak menganggap mereka kayak anak kecil yang mungkin nggak ngerti apa-apa, nggak punya pengalaman gitu ya, jadi cuma dikasih tugas-tugas kalau partai punya kegiatan disuruh-suruh gitu ya. Ya, betul. Tapi memang ditanya gitu, apa sebenarnya pikiran kalian terkait satu kebijakan, itu akan sangat membanggakan dan membuat mereka itu insentif lah ya untuk mereka Betul. aktif. Dan terutama ini, Mbak, ini kan anak-anak muda sekarang ini kan itu menyatu betul dengan teknologi ya. Betul. Di Sangat. era di mana perkembangan teknologi informasi ini luar biasa. Iya. Itu kalau saya melihat, kalau partai politik tetap mengelola partai politiknya dengan cara jadul, gitu ya, tidak menyesuaikan diri menjadi partai yang modern, pasti akan ditinggalkan. Tapi kalau Partai Golkar ini menurut Mbak Tifa sudah sejauh mana sih dia menyesuaikan diri dengan perkembangan, karena Partai Golkar kan selalu mendengung-dengungkan partai modern. Kira-kira gimana sih Partai Golkar mempersiapkan diri? Saya kira memang Partai Golkar juga mengarahnya udah ke situ. Udah sedikit, Sebenarnya ya. dibandingkan partai lain kita udah memiliki pemikiran yang jauh lebih modern lah, Begitu gitu ya. ya. Tadi misalnya mulai menerapkan
merit system. Merit Kan kalau system. Golkar itu paling menghargai kompetensi loh. Oh gitu ya. Bukan sekedar kamu tuh darahnya warna apa gitu ya. Oke. Kalau warnanya kuning kamu dapat posisi, kan enggak. Kalau Golkar itu apapun latar belakang kita, kita perempuan atau laki-laki, kita sukunya apa, kita agamanya apa, selama kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa memberikan kontribusi, biasanya tuh Golkar tuh akan membuka diri gitu. Oke. Nah, apalagi sekarang ya, mungkin teman-teman pernah dengar dong pasti ada Golkar Institute, wah yang Oh iya, menjadi betul. sumber apa ya, mungkin bukan saja kesempatan ya memberikan peluang kepada kaum muda, karena kita memiliki satu program yang namanya Executive Education for Young Political Betul. Leaders. Ini udah batch 6 ya. Dan ternyata banyak sekali anak muda yang antusias untuk ikut, dan mereka tidak harus sudah menjadi politisi, tapi bisa dari latar belakang apapun, profesional, atau mereka juga memiliki ya pokoknya pengalaman apapun gitu ya. Boleh ikut. Dan menariknya katanya tidak harus Bahkan tidak harus partai tidak Golkar. harus anggota partai Iya, Golkar betul. ya. Jadi ini terbuka untuk umum. Terbuka Ini luar untuk biasa. umum gitu, dan apa ya, jadi jaringan juga jadi terbentuk antar mereka. Tapi kita pun berikan banyak sekali pengetahuan, termasuk bagaimana cara terbaik memanfaatkan media sosial ya. untuk kita membangun relasi dengan publik ya, dan juga bagaimana kita mengasah diri kita untuk lebih terampil di dalam mungkin berartikulasi, menyampaikan pikiran kita seperti public speaking gitu ya. Jadi banyak yang bisa dipelajari. Lalu kemudian saya mendengar Golkar juga punya Yellow Clinic. Iya, Ya? betul. Dan yang luar biasa katanya Yellow Clinic itu, selain Yellow Clinic sudah dibentuk di berbagai daerah, katanya sekarang ini Mbak, Golkar itu sudah punya mobile clinic. Iya, keren banget loh itu. Udah keren kan? Iya, saya soalnya terlibat juga ya sedikit Iya, iya. banyak karena kebetulan di Korbit Kesra juga Kesra, ya. ya. Jadi soal kesehatan dan pendidikan itu menjadi salah satu mungkin hal yang menjadi perhatian kita utama. Jadi melalui Yellow Clinic ini Golkar tuh bisa lebih lebih konkret gitu. Iya, lebih Kontribusinya untuk ikut membantu mencari solusi bagi masyarakat. Dan sekarang karena kita lagi COVID, memang isu kesehatan tuh menjadi sangat penting. Dari mulai soal vaksinasi, kemudian juga bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya, termasuk juga mungkin hal-hal yang ya pelayanan secara langsung ya kepada masyarakat, misalnya tes-tes antigen dan lain-lain pun disediakan gitu. Jadi masyarakat, loh kok partai politik seperti pekerjaannya ini ya jadi seperti klinik gitu ya, tapi ternyata melalui Yellow Clinic itu ya masyarakat menghargai gitu bahwa partai itu tidak jauh dari masyarakat. Oh iya, memang rakyat yang partai yang jauh dari masyarakat akan ditinggalkan. Nah, Semakin dekat dengan masyarakat ya pasti. iya, itu ide-ide menarik ya yang Betul, dari itu- Partai Golkar itu keluar menarik. belakang. Ada banyak lah ya ide-ide menarik Partai Golkar. Saya kira itu penting untuk terus dikembangkan. Nah, kita sudah ada di penghujung. Nggak terasa loh. Aduh. Obrolan kita ini masih banyak sekali yang ingin kita gali. Tapi saya pengen ada ya katakanlah bukan closing, tetapi saya pengen pesan Mbak Hetifah untuk generasi milenial apa? Wah, pesannya ya pertama tentunya kan kita mengharapkan generasi muda ini ya yang akan tadi menjadi tokoh-tokoh yang bisa tentunya membawa bangsa Indonesia ini mendunia ya kan. Kemudian karena tadi keterampilannya di dalam berteknologi, tentu saja bisa membuat lompatan-lompatan dan inovasi gitu. Jadi ya gunakanlah kesempatan dari partai-partai politik seperti Golkar ini untuk menjadikan generasi muda sebagai bagian dari pembuatan kebijakan yang lebih bermakna, itu dimanfaatkan. Nah, jadi kalian gak usah menjauhi politik, itu coba ikut mulai terlibat di dalam proses-proses pembuatan kebijakan, aktif memberikan masukan, dan syukur-syukur gitu ya kalau di dalam satu momentum politik yang penting misalnya di 2024 ternyata teman-teman lah yang akan menjadi
running jadi pemimpin. Iya, Ya kan? iya. Termasuk mendorong partai politik berubah menjadi partai modern Iya. dan juga merubah kos politik yang mahal ini menjadi biaya politik yang murah. Nah, mudah-mudahan ya dengan Ya kan? adanya disrupsi ya, misalnya ya kan dengan ya perkembangan. thanks to medsos ya, karena dengan media sosial gitu saya sangat yakin nih biaya politik itu bisa dikurangi, terutama bagi kalian kaum muda yang memang punya keterampilan untuk memanfaatkannya. Oke. Gitu. Nah, pesan untuk perempuan. Kalau untuk kaum perempuan ya pastinya ya pertama kita tuh harus terus mengasah dan meningkatkan motivasi diri dan kepercayaan diri kita. Yakin bahwa sebenarnya tuh partisipasi kita di politik juga sangat dibutuhkan dan kita itu sebenarnya juga mampu. Gitu. Hanya tadi tentu saja kita harus lakukan banyak hal ya untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada juga ramah kepada perempuan untuk bisa terjun ke politik gitu. Dan bagi perempuan-perempuan yang memang sudah mendapat kesempatan menjadi policy maker, ya beruntung gitu misalnya termasuk saya, ya jadikanlah diri kita itu contoh. Gitu kalau misalnya nanti perempuan di politik itu ternyata menjadi role model yang bagus, insya Allah adik-adik anak-anak kita yang perempuan lainnya tuh jadi tertarik juga untuk terjun ke politik dan masyarakat juga jadi percaya untuk memilih perempuan agar bisa duduk di dalam posisi penting di dunia politik. Oke, teman-teman Go24 Channel, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa, saksikan terus program-program atau acara-acara di Go24 Channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan berbagai program dan acara di Go24 Channel. See you! Hei, mencuri kamu ya? Iya, saya ingin mencuri perhatian Allah dengan merapikan sendal-sendal ini. Daripada buruk sangka, mending tanam rasa percaya. Ini kan Ramadan.